udah deh saya ganti mohon maaf mohon maaf. Kata Kang Sule nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa kan namanya juga nampak panggilan dan lucu dan juga Janoko juga sapi gagah juga gitu. Jadi ya lucu kayaknya juga aduh gue baru sadar ini namanya Enjan. Kemarin Kak Sule datang ke Aviani Aktif ini seperti apa sih Bang? Iya jadi dari semenjak Aviari jadi itu kan Kang Sule pernah datang. Udah lama-lama nggak datang-datang lagi dan kemarin tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol pengen datang ke rumah. Apalagi kan Kang Sule katanya pengen coba bikin juga. Jadi lihat-lihat dan dia kaget banget ngeliat. Dia tuh dulu datang itu Kang Sule itu pas awal-awal jadi belum serimbun sekarang. Sekarang udah makin rimbun, burung-burungnya juga makin banyak. Dia jadi Kang Sule tuh happy banget kemarin dan juga yang serunya pas datang tuh hujan makanya aduh Sule mau lihat Aviari gimana kok hujan tuh bisa dinikmati tapi tidak bisa diabadikan agak-agak susah lah takut kameranya rusak dan lain-lain. Akhirnya ngumpul dulu di pendopo terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang dunia Sunda musik dan lain-lain. Dan akhirnya ya udah ke Aviari happy banget. Bahkan saya juga ngelihat koleksi-koleksi hewan gue yang lainnya juga gitu. Jadi seru banget. Jadi ya itulah kalau sama-sama sibuk tapi ketika momen ada tuh silaturahimnya sekarang alhamdulillah bisa diabadikan akhirnya jadi cerita tersendiri jadi ilmu buat banyak orang juga. Nah, banyak kelucuan juga pas lihat rumah kura-kura dibilang rumah mertua. Iya. Terus pas apa namanya sapinya namanya Enjan kayak anaknya. Oh iya gitu. Jadi ya namanya Kang Sule ya emang selalu lucu dan yang bikin gue jadi agak-agak salah tingkah adalah ketika nama sapi gue kan Janoko. Yang ngurusnya tuh kan si Ato ya. Ato tuh kalau ngomong ke Janoko tuh Enjan. Dia lupa dan gue juga lupa itu kan nama anaknya Sule si Enjan. Jadi ya udah dia tuh ya udah deh saya ganti mohon maaf. Kata Kang Sule nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa kan namanya juga nampak panggilan dan lucu dan juga Janoko juga sapi gagah juga gitu. Jadi ya lucu kayaknya juga aduh gue baru sadar ini namanya Enjan. Ya udahlah akhirnya mau Jakono katanya. Enjan Janoko. Kalau rumah mertua tuh rumah kura-kura itu Aku tuh maksudnya ada pengalaman apa Sule di rumah mertua? Ya mungkin rumah mertua gara-gara ya nggak tahu nggak ngerti. Ini katanya ini kalau kura-kura tuh kalau mau nikah bingung katanya karena kan dia udah bawa rumah sendiri gak bisa tinggal di rumah mertua gitu. Jadi ya itulah serunya kalau ngobrol sama komedian tuh banyak ketawanya. ngapain aja selain itu Bang, di sana? Selain itu dia ya ketemu sama binatang-binatang lain terus banyak ngobrolnya sih ngobrol tentang rencana-rencana ke depan mau bikin project bareng tentang lagu-lagu Sunda mungkin kemudian juga sudah juga kan punya apa sih namanya tempat wisata baru kok nggak salah ya minta saya support dan juga masukannya untuk mini zoo-nya insya Allah mudah-mudahan nanti main ke sana ke Subang dilihat binatang apa saja yang cocok perizinannya gimana dan sebagainya karena kalau aku udah ngomong ke Sule juga sih kalau bikin mini zoo itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak hanya menyediakan lahan, kandang, satwanya nggak sebatas itu saja, tapi perizinannya juga harus benar, kemudian juga perawatannya juga harus benar, karena kan itu ada hubungannya dengan makhluk hidup. Makanya itu yang gue lakuin di rumah juga kan ada dokter hewannya, ada pak kipernya, ada perizinannya, ada pemeriksaan rutin dari pemerintah juga dan itu harus ya dijalani kalau mau taat gitu. Lama Pak di sana berkunjungnya Kang Sule? Lumayan jadi pas kasusnya juga dari rumahnya tuh siang ikut makan siang dulu udah gitu nunggu dia mau ada syuting sore-sore jadi hujan juga ya lumayan lama bahkan sebetulnya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak tapi karena Kang Sulenya juga mau ada syuting ya udah dan udah keburu malam juga ya udah bubar di tengah jalan. Soal sapi bocil tuh. Nah di sini gue tuh lagi dari beberapa tahun ini kan gue sangat-sangat suka sapi. Sapi itu biasanya gue pelihara tuh menjelang Idul Adha. Kemarin 6 bulan sebelum Idul Adha gue pelihara Condosimo, gue happy. Ada Janoko sekarang. Nah kemarin-kemarin tuh gue juga kan dapat sapi mini Meli. Dari situ keranjingan segala macam ada Meli. Itu sapi mini dari luar negeri ada. Terus udah gitu ada 2 ekor sapi FH itu sapi perah. Tapi masih anak-anak. Gue pelihara juga dan itu ibunya tuh udah meninggal jadi dia tidak mendapatkan ASI. Jadi boncel juga.
Terus udah gitu ada juga sapi itu sapi mini beneran udah 1,5 tahun, udah mau 2 tahun tapi kecil banget, jadi mungkin itu kelainan genetik atau kekurangan gizi atau apa. Ya udah gue pelihara, jadi banyak, gue itu ada asrama putri disebutnya tuh karena betina-betina tapi pendek-pendek semuanya. Ada juga Sanjaya itu masih 1 tahun tapi udah tinggi banget. Ada juga sapi lagi hamil segala macam. Ada kebo bule juga si Bella Berry. Jadi sekarang itu ada berapa? 7 sapi dan 2 kerbau. Gitu. Jadi kalau pagi-pagi itu gitu sekarang happy-happynya banget. Jadi kadang-kadang gue lagi syuting juga. Kan ada syuting sampai jam 10, dari jam 5 pagi sampai jam 10 misal sama Mama Dede. Ada kosong jam 10 sampai jam 12. Habis itu kan Family 100. Gue pulang dulu ketemu sapi-sapi gue. Jadi happy banget gue. Jadi salah satu penyemangat hidup gue itu ya pasti keluarga lah. Tapi hewan gue yang lagi gue sukain adalah sapi. Kalau pagi-pagi itu ada bunyi kicau burung, kokok ayam dan lenguhan sapi. Mau kalau pagi kalau malam juga pulang jam 2 malam gue mampir ke kandang sapi dulu, nyapa kebo dulu. Ya gitulah, biar kebonya lagi ngumpul gak terlalu keasikan. Kumpul kebo. Sapi mininya total ada berapa? Sekarang 5. 5 ya? Itu emang perawakannya 4. 4. 4. Sekarang 4. Bisa gede nggak? Apa emang kalau begitu? Yang pasti tidak bisa besar 2. Yang si Meli itu emang itu miniatur, tiba-tiba lupa nama jenisnya. Pokoknya miniatur dari sananya gue datangin dari luar emang kecil. Kemudian yang satu lagi gue dapat dari Mas Hermawan dari Jawa, emang dia juga cebol, maksudnya kate, maksudnya kecil banget karena dia emang genetiknya. Yang 2 yang sapi perah ini bisa gede atau mungkin yang nggak gede seperti sapi perah lainnya. Gitu, karena memang seru aja gitu gue pelihara sapi tapi kecil-kecil lucu banget. Dan ini tuh udah gue mah nyuapin dia, cium-ciuman, dia tuh cium-cium gue gitu. Kalau gue sampai duduk di kandang, mereka nyamperin dan gue happy. Entah kenapa, seru banget buat gue. Kenapa? Emang tiba-tiba lagi chemistry-nya suka? Enggak, dari dulu pas tiap kurban kan gue tuh sama sapi itu emang melakukan chemistry, menyambungkan chemistry kita kan. Rasanya dibangun dan seru. Menurut gue tuh sapi itu punya karakter yang unik dan matanya tuh mirip manusia, ada putihnya, ada hitamnya dan berbicara banget. Nah dari situ ketagihan. Ya udah jadi selama ini kan gue pelihara sapi untuk dikurbankan, untuk dimuliakan. Nah sekarang ada beberapa sapi yang betina itu kan gak bisa dikurbankan, untuk dipelihara dan udah jadi pet. Kemana-mana gue kadang-kadang bawa susunya, mereka ngikutin, gue suka lepasin gitu. Seru, bahkan ada beberapa yang sudah mulai bisa dinaikin. Ntar gue mau bikin gerobak sapi juga ntar, mudah-mudahan. Makannya rumput biasa atau ada makanan khusus? Makanan khusus lah, maksudnya rumputnya ada rumput gajah, terus ada konsentratnya juga. Kau masalah makanan kesehatan itu harus diperhatikan banget. Bahkan kandangnya tuh beneran bisa gue tidurin, maksudnya bersih banget. Mereka tuh mandi sehari 2 kali, kandangnya tuh dibersihin juga sehari 2 kali, jadi bersih dan harus bersih karena kan di lingkungan rumah. Ada tetangga juga nggak boleh bau gitu. Jadi harus sehat, salah satunya adalah kebersihannya. Nah, soal karyawan yang diumrohin berangkat tanggal 10. Oh ya alhamdulillah, jadi kan para pemenang Hafiz Indonesia tuh akan berangkat umroh. Para pemenang juara 1, 2, 3 tuh hadiahnya umroh tuh tanggal 10 Agustus. Nah pas ketika itu saya juga berikan beberapa hadiah juga ke adalah timnya juga. Kemudian ada tim editor gue juga udah 5 tahun kerja bareng saya tuh saya kirim, saya kasih umroh. Nah di detik-detik terakhir kemarin pas mengumpulkan persyaratan umrohnya, tiba-tiba gue kepikiran tambah lagi deh karyawan, gue kirimin deh kan. Alhamdulillah gue selalu pengen apa yang gue rasakan bahagia tuh semua orang harus ikut bahagia juga. Kayak kemarin gue pergi umroh bareng keluarga bawa 7 karyawan. Nah kalau kayak ini gue kirim Reza, terus kepikiran yoga ada tim sosmed gue, masih belum lama kok kerja di tempat gue juga baru belum sampai 2 tahun. Ya gitu gue suka gitu pas bangun tidur atau apa, berangkatin ini gitu. Kadang suka gitu, ya udah random aja yoga dikirim. Jadi nanti tanggal 10 insya Allah para pemenang Hafiz Indonesia dengan timnya juga ada 2 karyawan saya juga ikut rombongan sana dan menjadi luar biasa karena bersama dengan para penghafal Quran perginya, Masya Allah. Kalau untuk karyawan sendiri total berapa orang besok yang berangkatan? 2. 2 orang. 2. Yoga sama siapa tadi? Yoga sama Reza, insya Allah ya gitu. Tapi Irfan sendiri ikut ngantri nanti atau gimana? Kemungkinan nggak bisa nganterin karena mereka perginya malam jelang subuh itu jam istirahat saya.
Apalagi besok paginya ada tamu banyak juga di Aviari dan Pendopo. Ada paduan suara internasional mau nyanyi di Aviari gue. Tapi nggak tahu, bisa jadi gue kesana juga sih. Bisa jadi gue nganterin juga karena ya mau ketemu juga dengan para pemenang Hafiz Indonesia gitu lah. Insya Allah bisa sih, bisa nggak sih? Ya lihat nanti. Terakhir, emang rutinitas tiap tahun agenda buat berangkatin umroh karyawan atau seperti Sebetulnya dulu gue ada agenda tiap tahun tuh gue pergi umroh, bisa sendiri, bisa dengan istri, bisa dengan keluarga, bisa dengan anak-anak, bisa dengan temen gitu. Nah karena kemarin itu sempat covid, lama enggak, terus kemarin itu jadi ya udahlah. Kalaupun saya kan sekarang lagi, alhamdulillah lagi banyak dipercaya, saya nggak bisa berangkat secara langsung, saya berangkatkan orang-orang. Jadi alhamdulillah jadi ya random aja gue tiba-tiba berangkatin. Ya itu mah kebahagiaan gue aja. Salah satunya sekarang sedang happy melihat orang bahagia seperti itu.